Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini disusun untuk memenuhi tugas topik 2, koneksi antar materi pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1 di sekolah dasar dan menengah. Dosen pengampu, Dr. Sunismi, MPD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aris Mustafa, mahasiswa PPG Prajabatan 2023 gelombang 2. Pada video ini, saya akan mempresentasikan video tentang asesmen pembelajaran. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen dilakukan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik maupun memonitoring hasil belajar peserta didik. Sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu prinsip-prinsip dari asesmen. Yang pertama, bagian terpadu dari proses pembelajaran. Asesmen digunakan oleh guru sebagai umpan balik dan panduan guru dalam strategi, pendekatan, model pembelajaran selanjutnya. Guru merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai, memberikan umpan balik agar peserta didik dapat menentukan langkah untuk perbaikan ke depannya. Yang kedua, dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Asesmen yang dilakukan guru dengan keleluasaan dalam menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, guru menggunakan teknik asesmen yang beragam sesuai dengan fungsi dan tujuan asesmen. Yang ketiga, dirancang secara adil, proporsional, valid, tepat, dan reliabel, tetap. Guru dalam hal ini menggunakan asesmen untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, laporan kemajuan peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Asesmen yang dilakukan oleh guru memberikan informasi tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya seperti apa. Yang kelima, hasil asesmen digunakan untuk bahan refleksi. Guru menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan baik dan area yang perlu diperbaiki. Asesmen dengan kebutuhan belajar peserta didik. Dalam hal ini, asesmen dengan kebutuhan peserta didik, saya kategorikan menjadi dua, yaitu asesmen awal digunakan untuk mengetahui kebutuhan awal sebagai dasar guru dalam menentukan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Sedangkan asesmen akhir yang dilakukan oleh guru sebagai asesmen untuk mengetahui kebutuhan peserta didik, sebagai dasar menentukan pembelajaran selanjutnya berdasarkan kebutuhan yang sudah diidentifikasi. Asesmen memetakan kebutuhan belajar peserta didik, dalam hal ini mengetahui kebutuhan awal sebelum pembelajaran, peserta didik diberikan asesmen awal, guru biasanya menggunakan asesmen diagnostik non-kognitif dalam menentukan minat, bakat atau gaya belajar peserta didik. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif digunakan dalam mengetahui kemampuan dasar, kemampuan awal. Hasil dari asesmen diagnostik kognitif maupun asesmen diagnostik non-kognitif diidentifikasi sebagai kebutuhan peserta didik. Berdasarkan kebutuhan, kemampuan peserta didik tersebut, guru menyusun pembelajaran yang sesuai. Asesmen memetakan kebutuhan belajar peserta didik, dalam hal ini mengetahui kebutuhan setelah pembelajaran sebagai dasar mengetahui kebutuhan peserta didik dan pertimbangan guru dalam menyusun kegiatan selanjutnya. Dimulai dari pembelajaran di kelas, selanjutnya diberikan assessment of learning, pengetahuan, untuk mengetahui keberhasilan, ketuntasan pembelajaran hari itu. Dalam hal ini, kebutuhan peserta didik dapat dilihat dari kemampuan dari assessment of learning yang sudah diberikan. Kebutuhan sudah diidentifikasi dengan assessment of learning sebagai pertimbangan perencanaan pembelajaran selanjutnya. Asesmen dengan perkembangan hasil belajar. Untuk mengetahui perkembangan hasil belajar peserta didik, guru harus mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang sudah dilakukan lebih dari satu kali. Guru melakukan pembelajaran, selanjutnya peserta didik diberikan asesmen dan mendapatkan hasil dari asesmen tersebut. Hasil dari asesmen dievaluasi untuk pertimbangan pembelajaran kedua. Siklus tersebut dilakukan berulang sampai guru dapat memperoleh perkembangan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan evaluasi hasil pembelajaran guru pada pertemuan pertama sampai evaluasi hasil pertemuan ketiga, guru baru dapat menentukan perkembangan hasil belajar apakah meningkat atau tidak. Terima kasih telah menonton video sampai selesai atas perhatiannya. Terima kasih.